untuk membahas tentang ilmu nasab, karena saya kan banyak belajar dari Anda masalah Yaman, Hadramaut, Hadoram dan sebagainya itu udah. Cuman banyak dari kalangan sebelah itu beranggapan bahwa ilmu filologi ini atau data dari eksternal nggak usah dibawa-bawa, kan gitu. Banyak yang gitu beranggapan. Seberapa pentingnya sih kita memerlukan data eksternal untuk ilmu nasab ini? Apakah Ahmad bin Isa ini betul-betul pernah berhijrah ke Yaman? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam dan saintifik. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 imam, 12 putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya J1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israiliyah garis lurus dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari 12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain, yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua. Bisa grup E, bisa I dan lain-lain, R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang terindikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Khazar, yang Yahudi Khazar ini muncul dari golongan haplogrup G yang berdomisili di Kaukasia. Jadi itu. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak. Karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam, sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto biarawan, itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif, sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya, ternyata bisa terpetakan. Nah, ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju membaca DNA ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang meragukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian terkait mengenai masalah apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan. Bahkan di dalam ISOGG, komunitas ilmuwan genetik internasional, Bani Alawi ini disebut Sadah Hadramut. Nah, itu berbeda gitu. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri, ada Doron Behar Project, Avotaino Project, bahkan di family tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brent Grisman, itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berhaplogrup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya, apakah Ba'alawi di Indonesia? Semuanya Ba'alawi ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang
masyhur sebagai Ba'alawi, ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda, banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda, mendapatkan fasilitas-fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama, meneliti secara genetik mereka. Apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana, ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan, disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah Trah Nusantara asli, atau mungkin justru Trah Sayyid asli. Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi, seperti bin Yahya itu ada, Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada, Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Ba'alawi, tapi marga ini benar-benar dirampok, dicopet oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih. Masalah Sayyid Ubaidillah, putranya Sayyid Ahmad bin Isa, katanya tidak ada data. Loh, kok bisa gak ada data? Wong itu ijma ulama dan ijma ahli nasab. Kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Yang diminta oleh kelompok ini kitab sezaman. Kitab sezaman teori penetapan nasab itu bukan cuma kitab sezaman, sama dengan dalil hukum. Dalil hukum itu kan ada 4 hukum fikih: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau misalnya ada hukum, dicari dalilnya di Al-Quran nggak ada. Memang hukum ini haram, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, lalu di qiyas ada, kan diterima hasil qiyas ini. Kalau ada salah satu dalil, misalnya qiyas menyimpulkan ini haram, maka nggak perlu menggugat lagi mana dalil Qurannya. Loh, wong ini memang qiyas dalilnya, kok menuntut Al-Quran? Sama dengan ini penetapan nasab. Penetapan nasab apa harus ada kitab sezaman? Kitab sezaman bisa menjadi bukti nasab itu memang isbat tetap, tetapi bukan satu-satunya kitab sezaman. Apalagi kitab sezaman ini belakangan oleh ulama diakui sebagai bukti. Kalau masa dulu bukan kitab sezaman. Dulu itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, itu istifadah, syuhrah dan istifadah. Artinya populer dan informasinya ramai. Kalau ini anaknya ini. Masalah Ubaidillah anaknya Ahmad, penduduk Yaman ini sepakat kalau Ubaidillah ini memang anaknya. Dari suku-suku lain di Yaman gak ada yang menyaksikan dan yang tahu mereka kalau Ubaidillah memang anaknya Ahmad. Jadi yang mengakui bahwa Sayyid Ubaidillah ini anaknya Ahmad penduduk Yaman, orang-orang yang ada di situ. Loh, kalau penduduk negeri lain ya memang nggak tahu. Dan itu cukup di dalam penetapan nasab, itu cukup. Coba ya, saya terangkan teori penetapan nasab. Bahwa Rasulullah SAW itu sederhana sebenarnya menerima nasab orang. Ini hadisnya sahih. Ada suami istri orang Arab sama-sama putih kulitnya. Suaminya putih, istrinya putih. Lalu menikah. Setelah lahir anaknya hitam. Akhirnya apa? Suaminya ini lapor sama Rasulullah. Rasulullah, anak saya kok hitam ya? Istri saya melahirkan anak agak hitam. Saya putih, istri saya putih, gimana itu? Maksudnya gimana? Mungkin bukan anaknya dia gitulah. Nggak terima. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah diberi tamsil, ditanya, kamu punya onta? Punya Rasulullah. Warnanya apa? Abu-abu. Ada yang warna agak merah? Ada katanya. Lo kok bisa? Wong yang lain abu-abu kok itu bisa berwarna merah? Ya mungkin agennya di atasnya ada yang merah. Lalu kata Rasulullah, ya barangkali agennya kamu di atas ada yang hitam, nurun sama anak kamu. Nah ini artinya kan sederhana kan? Rasulullah gak nyuruh tes DNA, Rasulullah gak nyuruh meneliti, jangan-jangan istri kamu pernah janjian sama laki-laki lain, enggak. Ya sudah, barangkali ini memang agen leluhur kamu ada yang hitam. Ini kan sederhana sebenarnya. Ini contoh. Lalu contoh lain ya, ada kaitan dengan nasab. Ada laki perempuan menikah. Setelah laki perempuan ini menikah, menjalani bulan madu, ada seorang budak perempuan tua datang sama laki-laki dan perempuan itu. Lalu dia bilang, kamu kok kawin sama ini? Nah, kenapa? Kalian berdua waktu masih bayi pernah nyusu ke saya dulu. Berarti kan saudara sesusu kan? Pernah menyusu. Loh, ya apa ini? Akhirnya apa? Laki-laki ini konfirmasi pada keluarga istrinya. Pernah enggak istri saya dulu menyusu sama itu? Keluarga istrinya gak ada yang tahu. Lalu dia juga konfirmasi kepada keluarganya sendiri. Abang-abangnya, tantenya, mungkin siapa pernah. Saya ini disusukan sama perempuan itu. Gak tahu. Akhirnya apa? Laki-laki ini bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini kawin sama istri saya. Setelah menikah dengan istri saya, tiba-tiba ada seorang perempuan tua datang.
Katanya ketika kami masih bayi pernah disusuinya. Setelah kami konfirmasi, gak ada yang tahu Rasulullah. Keluarga saya maupun keluarga istri gak ada yang tahu. Gimana? Boleh saya melanjutkan pernikahan saya dengan istri saya? Ternyata apa? Kata Rasulullah, kaifa wa qad qil. Jadi kamu melanjutkan, padahal sudah dibilang pernah disusui. Akhirnya apa? Artinya orang ini suruh pisah sama Rasulullah. Karena ini masalah nasab. Suruh pisah artinya ini sederhana sekali sebenarnya. Tidak ruwet-ruwet. Gak harus tes DNA. Dan Rasulullah itu gak perlu DNA kalau ingin tahu. Bahwa Rasulullah ini bisa tanya sama malaikat Jibril, bisa tanya sama Allah, ya Allah ini benar nggak? Ternyata enggak kan? Karena hukum syariat itu hukum zahir. Pokoknya orang-orang bilang ini anaknya ini, ya sudah anaknya itu. Penduduk Yaman bilang, suku-suku yang lain di Yaman, Bani Bafadol, Bani Kusher, Bani Syupel, kan banyak suku-suku di situ. Ubaidillah anaknya Ahmad, ya sudah selesai. Engkau orang yang bukan penduduk Yaman mempersoalkan masalah ini. Ini namanya gak ngerti nasab. Padahal ini teori hukum fikih, hukumnya hukum zahir dan sederhana sebenarnya, gak perlu tes DNA. Rasulullah itu punya cara lebih canggih dari DNA. Gimana? Rasulullah itu ada sahabat ya, ada sahabat datang mau membunuh Rasulullah. Ketemu Rasulullah ketahuan, kamu sebelum datang ke sini ngomong sama itu. Jumpa, ngomong apa kamu? Kan mau membunuh. Rasulullah bisa tahu. Tapi ketika orang masalah nasab, Rasulullah gak pakai ini memang. Mengapa? Karena ini hukum zahir. Pokoknya masuk akal, kira-kira benar secara zahir, ya sudah diterima. Gak ruwet-ruwet seperti kelompok yang anti Ba'alawi. Itu kan bikin ruwet persoalan sebenarnya. Sebenarnya tidak seruwet itu. Cuma dia bikin ruwet. Dan ternyata nasabnya yang bersangkutan dipalsu. Bapaknya mestinya namanya bukan Utsman. Cuma pakai nama Utsman biar lebih keren. Jadi orang menganggap nasabnya orang lain palsu, nasab sendiri sebenarnya yang dibikin gak jelas itu. Jadi ini sebenarnya masalah sederhana. Tidak ruwet sebenarnya. Karenanya ketika ulama Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah ditanya, gimana nasabnya Sadah Ba'alawi? Loh itu ijma, jangan ditanya katanya. Ya sudah selesai. Enggak perlu dipersoalkan sudah. Kita mau meneliti bagaimanapun bertentangan dengan ijma tetap salah. Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah, wa ijma'uhum hujjatun qati'atun. Ijma'nya para ulama itu hujjah yang definitif, yang pasti benar, enggak bisa digugat. Jadi ini sebenarnya enggak perlu dibahas masalah nasab ini. Karena buang-buang energi, manfaatnya enggak ada. Ya memang ada Habib-Habib yang nakal itu sebenarnya, ada. Tapi yang istiqomah kadang kena juga itu. Kalau mau mengingatkan yang nakal-nakal ya gak apa-apa memang. Tapi jangan dibatalkan nasabnya. Karena nasab dengan kesolehan itu beda. Memang biasa, anaknya kiai kadang nakal, anaknya Habib kadang nakal. Ya nakal ya bilang aja nakal, tapi nasabnya gak bisa dibatalkan. Kalau anak kita kadang bapaknya rajin ke masjid, anaknya gak mau di masjid. Apa mau dibatalkan nasabnya? Kan enggak.